Allah Ta'ala, seturnya Allah Ta'ala, la yu'ayyidu, yaktine nguwatake sapa Allah, hadad dina ing ikilah agama, birrajuli klan wong lanang, al-fajiri kang lacut, kang melebihi batas. Rawahu riwayatake ngati sapa Al-Bukhari sapa Imam Bukhari. Wa Muslimun nama Muslim an Abi Hurairah saking Abu Hurairah. Jadi hadis ini itu ada asbabul wurudnya, ada sebab-sebabnya. Ceritanya gini. Ceritanya ini terjadi pada waktu perang Hunain. Jadi perang Hunain itu terjadi 2 minggu setelah pembebasan kota Mekah. Jadi ketika Bani Hawasin dan ini mendengar bahwasanya Kanjeng Nabi itu mau mengepung menyerbu kota Mekah, maka dia kemudian mengadakan persekutuan dengan sekutunya yang bernama Bani Sakif untuk memerangi Kanjeng Nabi. Jadi perkiraan dia kan gini, kalau Kanjeng Nabi itu menyerang kota Mekah, mesti akan terjadi pertumpahan darah, maka banyak orang-orang Islam yang meninggal dunia, mati, pasukannya tinggal sedikit, nanti gampang tinggal diserang oleh Bani Hawasin sama Bani Sakif itu Kanjeng Nabi bisa hancur. Perkiraannya dia semacam itu. Maka kemudian pada tahun 8 Hijriah ketika Kanjeng Nabi melakukan namanya Fathu Makkah, mengepung kota Mekah dengan 10.000 orang pasukan, ternyata tidak terjadi peperangan. Nah, karena dari lihat sejarah itu tidak terjadi peperangan, Kanjeng Nabi bisa masuk ke kota Mekah. Orang-orang Quraisy sudah ketakutan melihat begitu banyaknya pasukan orang Islam, sehingga tidak terjadi pertumpahan dalam peperangan. Maka kemudian pada saat Fathu Mekah itu ada 2.000 orang Quraisy yang masuk Islam. Salah satunya Abu Sufyan. Maka kemudian ketika Kanjeng Nabi mendengar bahwasanya kabilah Hawasin sama kabilah Sakif itu mau menyerang beliau, maka beliau mengirim 10.000 orang pasukannya bersama 2.000 orang Islam yang baru masuk dari Quraisy itu untuk pergi ke Hawasin untuk menyerang kabilah Hawasin tadi. Tapi di tengah-tengah perjalanan di lembah namanya Hunain, maka pasukan Kanjeng Nabi itu diserang oleh mereka sehingga kocar-kacir. Bahkan sampai Abu Sofyan yang baru masuk Islam itu bilang, wah ini orang Islam ini mesti kocar-kacir lari semua sampai ke lautan pinggir pantai ini mesti. Tapi kebetulan Ali bin Abi Thalib sama pamannya Abbas, namanya Kanjeng Nabi namanya Abbas, kemudian mengkoordinasi pasukan sehingga terjadilah serangan balik sehingga orang-orang Islam menjadi menang. Nah, ternyata dalam peperangan ini Kanjeng Nabi ditanya oleh sebagian sahabat tentang seorang laki-laki. Kemungkinan laki-laki ini baru masuk Islam ya, karena di tidak dijelaskan. Maka Kanjeng Nabi mengatakan, baik Kanjeng Nabi orang ini gimana? Orang ini penduduk neraka. Kanjeng Nabi sudah memprediksi semacam itu. Maka kemudian ternyata pada waktu terjadi perang Hunain, orang laki-laki yang diprediksi Kanjeng Nabi itu penduduk neraka itu berperang dengan sangat luar biasa. Sampai banyak luka di tubuhnya gara-gara perangnya itu mati-matian. Maka orang-orang Islam, orang yang dekat dengan Kanjeng Nabi itu bertanya, Kanjeng Nabi itu katanya penduduk neraka, tapi kok ketika perang Hunain tadi kok perangnya betul-betul luar biasa, mati-matian, banyak lukanya. Sehingga sebagian orang Islam itu menjadi ragu-ragu. Benar enggak sih Kanjeng Nabi ini? Masa orang perang mati-matian gitu dianggap sebagai penduduk neraka? Maka kemudian tersebarlah kabar bahwasanya si orang laki-laki itu meninggal dunia. Maka ditanya, meninggalnya itu kenapa? Ternyata meninggalnya itu bukan gara-gara luka orang. Ternyata malam hari ketika dia merasa tubuhnya terluka semua, sakit semua, banyak namanya luka-lukanya tadi,
maka dia tidak tahan. Karena tidak tahan, kemudian dia bunuh diri. Nah, maka kemudian Nabi ketika diberitahu bahasanya sebab kematian laki-laki itu bukan karena luka tapi karena bunuh diri, dia panggil Bilal. Hai Bilal, sini, umumkan kepada orang-orang banyak, saksikan bahwasanya, jadi kan Nabi bilang Allahu Akbar, saksikan Bilal bahwasanya saya adalah betul-betul hambanya Allah dan betul-betul nabinya Allah, utusannya Allah. Kemudian dia mengatakan Inna wa ta'ala la yu'ayyidu hadzal birrajulil fajir. Sesungguhnya Allah tuh kadang-kadang menguatkan agama ini dengan orang laki-laki yang melebihi batas, orang laki yang fajir tadi. Jadi kelihatannya dia beramal penduduk surga tadi, tapi ternyata akhirnya karena catatannya itu buruk, nah, orang yang celaka ya akhirnya meninggalnya suul khotimah. Jadi jangan terlalu bangga dengan diri kita. Nah, kalau kita rajin ngaji, kita rajin sholat, rajin ibadah, kemudian wah pasti masuk surga. Jangan dulu, karena kita tidak tahu catatan kita ketika di rahim ibu itu orang yang celaka atau orang yang bahagia. Ini disebutkan Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi pasti soleh insya Allah.